Kalau lu tanya gue, siapa yang bakal menjadi pemain nomor 9 inti Chelsea? Gue bilang Nicolas Jackson. Chelsea berhasil imbang 1-1 dengan Newcastle. Di sebelum pertandingan ini, semua orang bakal mengira melawan Newcastle itu akan menjadi tantangan besar untuk pemain-pemain muda Chelsea. Apakah mereka bisa mengikuti gaya bermain fisiknya Newcastle, gaya bermain cepatnya Newcastle? Dan kelihatannya dengan hasil imbang seri 1-1 ini ya, Chelsea menunjukkan kalau mereka sudah siap untuk bersaing dengan tim-tim papan besar seperti Newcastle. Jadi di video kali ini saya ingin mendiskusikan 5 hal yang bisa kita petik dari Chelsea melawan Newcastle. Kita mulai dengan hal pertama. Di babak pertama ya, melawan Newcastle, Chelsea itu kelihatannya agak sedikit ringan ya, terlalu enteng begitu dibandingkan dengan midfieldnya Newcastle. Midfieldnya Chelsea itu ada Enzo Fernandez, ada Cesare Casade, dan Nkunku. Di atas kertas pemain-pemain ini terlalu ringan ya, apalagi kalau mereka melawan midfieldnya Newcastle ya, yang memang sudah terkenal sangat bermain fisik. Ada Tonali ya, yang bisa lari ke depan, lari ke belakang, sangat bersemangat. Dan juga ada Joelinton ya, dengan tenaga badaknya ya dari Brasil begitu. Jadi bisa kelihatan di babak pertama itu Chelsea kelihatannya terlalu terlindas ya dengan kekuatan fisiknya Newcastle. Mereka jarang mendapatkan bola, mereka juga jarang mengontrol tempo permainan. Kebanyakan possession itu direbut oleh Newcastle. Jalan pertandingan itu ada di Newcastle. Jadi di babak pertama itu Chelsea lebih mengandalkan transisi yang cepat ya. Mereka lebih memfokuskan dengan bentuk pertahanan yang padat dan rapat, dan ketika mereka merebut bola, mereka bisa langsung meluncurkan bola-bola ke depan. Itulah strategi mereka melawan Newcastle. Jadi kalau kita lihat ya, kelemahannya Chelsea ini mungkin agak sedikit rapuh ya di lini tengah ya. Itu sudah banyak yang bilang kalau Chelsea itu masih membutuhkan pemain-pemain baru lagi di lini tengah, bukannya menjual. Apalagi Chelsea itu kan sudah diisukan nih sekarang ingin menjual Conor Gallagher. Kalau Gallagher dijual, lini tengahnya Chelsea itu semakin rapuh. Jadi prioritas Chelsea itu adalah membeli satu midfielder jangkar ya, yang sangat kuat dan juga bisa melakukan tackle-tackle dan juga bisa melakukan patroli begitu di lini tengah. Ya itu pemain yang paling tepat adalah Moises Caicedo ya, nggak ada siapa-siapa lagi. Moises Caicedo mau harganya 80 juta, Chelsea harus beli. Oke, maksimal mungkin 90 juta. Chelsea harus mengeluarkan duit seberapapun juga yang diperlukan untuk membawa Caicedo, karena dia itu adalah seperti pemain jangkar ya. Misalnya sebuah perahu pesiar ya, kalau mereka nggak ada jangkar, pastinya itu akan terbawa angin karena nggak ada jangkarnya. Jangkarnya itu harus kokoh. Nah, hal kedua yang bisa kita petik dari pertandingan kali ini untuk Chelsea, yaitu mereka sangat bagus dalam melakukan transisi, dan mereka juga mengandalkan transisi yang sangat cepat. Ya, kalau kita lihat ya, pemain-pemain mereka ini sangat mendukung untuk strategi seperti ini. Mereka memiliki pemain-pemain seperti Enzo Fernandez dan Reece James yang memiliki umpan-umpan panjang ke depan yang sangat akurat begitu. Dan di depan mereka juga punya pemain-pemain cepat yang bisa menerima bola-bola seperti ini, seperti Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, dan Mykhailo Mudryk. Jadi sudah bisa kelihatan gambaran strategi apa yang akan dilakukan oleh Pochettino. Ini bisa kelihatan juga ya dari contoh ketika Pochettino itu ada di Spurs ya. Mereka juga melakukan hal yang sama ya. Mereka coba melakukan high pressing di lini tengah, dan ketika mereka merebut bola di lini tengah tersebut, mereka langsung meluncurkan serangan-serangan counter attack dengan menggunakan Harry Kane sebagai titik tumpu di depan, dan juga menggunakan kecepatan-kecepatan Son Heung-min dan pergerakan Dele Alli. Jadi kelihatannya Pochettino ini akan menggunakan strategi yang sama ya. Mereka akan melakukan high pressing di lini tengah. Moises Caicedo dan Conor Gallagher, dua pemain yang akan menjadi pemain kunci ya untuk menerapkan strategi ini, dan ketika mereka sudah merebut bola, mereka akan menggunakan kecepatan-kecepatan dari pemain seperti Mykhailo Mudryk, Jackson, dan Nkunku. Dan hal ketiga yang kita petik, ini sangat menarik sekali ya. Conor Gallagher itu dimainkan di babak kedua. Dia menggantikan Nicolas Jackson. Jadi Pochettino ini merasa, yang tadi saya bilang,
mereka itu kelihatannya agak terlalu ringan ya. Mereka terlalu terlindas oleh midfieldnya Newcastle. Jadi mereka butuh seseorang yang memiliki tenaga yang cukup besar, yang juga bisa mengikuti gaya fisiknya Newcastle. Makanya Gallagher itu yang dimasukkan di babak kedua. Dan itu langsung kelihatan. Chelsea itu langsung memiliki stabilitas lagi. Ya, mereka lebih bisa mengontrol tempo permainan. Mereka lebih bisa merebut bola dari Newcastle. Ini juga salah satu alasan kenapa Conor Gallagher itu adalah pemain penting untuk Chelsea. Dia nggak boleh dijual ke West Ham atau ke Spurs, karena dia itu adalah pemain yang sangat cocok dengan gaya high pressing Pochettino kalau mereka ingin merebut bola di lini tengah. Dan juga ketika bola sudah ada di tangan Gallagher, dia itu juga sangat berbahaya di dalam kotak penalti lawan. Seperti yang kita lihat di satu kesempatan emas. Dia menciptakan peluang ini dengan keringat sendiri. Dia merebut bola di luar kotak penalti dan dia langsung bisa melesatkan tendangan yang sangat akurat ya ke ujung gawang Newcastle. Dan kita harus ngomongin Nicholas Jackson ya. Dia mencetak 1 gol lagi melawan Newcastle. Sekarang perolehan gol dan asisnya itu sudah mencapai 2 gol dan 3 asis. Di video sebelumnya saya sudah pernah bilang kalau Nicholas Jackson itu sangat mirip dengan Didier Drogba ya. Finishing dia ya, 1 lawan 1 dengan kiper ya. Ini sangat dingin banget ya. Di Brighton, finishingnya itu juga sangat klinis. Dan dia mengulangi trik yang sama ya, melawan Martin Dubravka. Dia membuka badannya dan dia hanya melakukan placing ya. Tendangannya nggak keras tapi akurat, yang penting masuk. Dan dia sepertinya sudah menguatkan statusnya sebagai nomor 9 intinya Chelsea, karena di babak kedua Jackson yang diistirahatkan ke bangku cadangan dan Nkunku yang dimainkan menjadi posisi nomor 9. Pochettino melakukan eksperimentasi ya dengan strikernya, dan kelihatannya di babak kedua Nkunku itu sangat terisolasi ya. Dia tidak bisa membawa dirinya sendiri ke permainan sebaik dengan Nicholas Jackson. Jackson itu sangat proaktif. Dia bisa lari ke ruang kosong di belakang lini pertahanan lawan dan dia juga bisa ngedrop deep ala Harry Kane begitu ke lini tengah. Nkunku masih belum setajam Nicholas Jackson dalam hal ini. Jadi kelihatannya sekarang ya, kalau lu tanya gue, siapa yang bakal menjadi pemain nomor 9 inti Chelsea? Gue bilang Nicholas Jackson. Dan Nkunku mungkin bisa bermain di nomor 10. Dan hal kelima, kita harus ngomongin Ian Maatsen ya. Pemain muda yang sangat dipercayai oleh Pochettino. Di 2 pertandingan sebelumnya kita bisa lihat kalau Maatsen itu memiliki kecepatan yang sangat kuat. Dan gue pikirnya saat itu, Maatsen itu cuma cepat doang. Tapi dia nggak memiliki kualitas lain. Tapi dia membuktikan yang berbeda di pertandingan melawan Newcastle. Ternyata dia memiliki distribusi bola yang sangat bagus banget, ya, sangat akurat. Jadi dia nggak cuma cepat, tapi dia juga memiliki operan-operan yang sangat bagus. Ini sangat mengejutkan ya. Dan kelihatannya Pochettino ini juga setuju kalau Maatsen ini bisa memainkan peran yang sangat penting untuk Chelsea ya. Itu bisa kelihatan. Di pertandingan sebelumnya dia lebih sering bermain di posisi sayap kiri. Tapi sekarang dia dimainkan di posisi sayap kanan. Jadi keinginan Pochettino untuk bereksperimentasi ya dengan Maatsen ini menunjukkan kalau Pochettino ini ingin melihat sebetapa besar potensinya Ian Maatsen di Chelsea. Ini pastinya bakal menginspirasi ya pemain-pemain muda lainnya untuk bisa memberikan performa terbaiknya. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Coba kasih komen di bawah untuk para penggemar Chelsea. Apakah kalian sudah puas dengan performa Chelsea melawan tim besar seperti Newcastle? Apakah kalian merasa dengan performa seperti ini mereka sudah bisa bersaing dengan tim seperti Manchester United, Liverpool, dan juga Newcastle dalam memperebutkan posisi 4 besar di Premier League musim depan? Coba kasih komen di bawah. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Buat kalian yang masih belum, kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Langsung subscribe ke channel ini dan kalian juga bisa kasih like untuk memberikan support ke channel ini. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.